Alhamdulillahilladzi habbaba ilainal iman wa zayyanahu fi qulubina wa karraha ilainal kufra wal fusuqa wal isyana wa ja'alna minar rasyidin fadlan minhu wa ni'mah subhanaka rabbi subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wala fahma lana illa ma fahamtana innaka antal jawadul karim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku wal malakut walahul ghizzatu wal jabarut wa huwal hayyul ladzi la yamut wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa muallamana wa qaidana Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa malaikatuh. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Fa sholli wa usallim ala hadan nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man nahjahu wastanna bisunnatihi wa qatafa atharuhu ila yaumiddin. Amma ba'd, faya ayyuhal hadirun rahimakumullah, usini nafsi wa iyya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa'lamu anna Allah azza wa jalla qala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ma kana Ibrahim yahudiyan wala nasraniyan walakin kana hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tantinya puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, sampai detik hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan nikmat iman, nikmat Islam, sehat wal afiat dan panjang umur, sehingga kita bisa melaksanakan salah satu kewajiban kita sebagai muslim, yaitu melaksanakan sholat Jumat berjamaah. Semoga niat dan langkah kita menuju ke tempat ibadah ini senantiasa dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal ibadah di sisinya. Salawat dan salam semoga tetap tercurah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para keluarganya, para sahabatnya dan para pengikutnya yang senantiasa setia menjalankan sunnah-sunnahnya. Insyaallah kita termasuk di dalamnya dengan harapan nanti di yaumil akhir kita mendapatkan syafatul ujma dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita berada pada tanggal 2 Syawal. Artinya kita telah melewati bulan suci Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkati di bulan Syawal ini. Hari ini juga umat Islam Indonesia diserukan untuk menunaikan kewajibannya, membuktikan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala, melakukan pembelaan terhadap negeri Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menyelamatkan kiblat pertama umat Islam, mempertahankan Masjid Suci Al-Aqsa yang sangat dicintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka izinkanlah saya untuk menunaikan kewajiban saya sebagai seorang muslim, menyambut seruan dari saudara-saudara kita para murabbitun dan murabbitat, para penjaga Masjid Al-Aqsa, juga menjawab seruan kepada para ulama untuk membela masjid yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada tanggal 14 Mei 2018 lalu, Presiden Amerika Serikat Donald Trump akan meresmikan kepindahan kedutaan Amerika Serikat dari Tel Aviv ke kota Al-Quds atau Yerusalem
merealisasikan keputusannya yang sudah ditandatangani pada tanggal 6 Desember 2017, termasuk akan memberikan kota Al-Quds atau Yerusalem kepada negara Yahudi yang akan dijadikan sebagai ibu kota Israel. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, pemindahan ke kota Al-Quds adalah salah satu tahapan penting bagi Zionis Israel untuk merebut Masjid Al-Aqsa. Bagi Zionis Israel, tidak ada artinya Israel tanpa Yerusalem, dan tidak ada artinya Yerusalem tanpa sinagog Sulaiman. Karena sinagog Sulaiman digunakan untuk memobilisasi Yahudi dunia agar datang ke Palestina, memprovokasi Yahudi dunia untuk menghancurkan Masjid Al-Aqsa dan menggantinya dengan sinagog atau lozi. Zionis Israel memilih tanggal 14 Mei bukan tanpa alasan. Pemilihan tanggal ini sengaja disesuaikan dengan tanggal deklarasi negara Yahudi Israel, yaitu pada tanggal 14 Mei 1948. Zionis Israel mendeklarasikan negara Yahudi di atas tanah sah milik warga Palestina. Zionis Israel merampas tanah wakaf untuk milik umat Islam yang diterima langsung oleh Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu an. Maka deklarasi negara Israel pada tanggal 14 Mei 1948 adalah legalisasi penindasan terhadap warga Palestina. Setiap tahun tanggal ini diperingati sebagai perayaan kemenangan bagi Yahudi, sehingga sehari setelahnya, yaitu tanggal 15 Mei, dikenal sebagai Hari Nakbah, hari kesengsaraan bagi bangsa Palestina. Zionis Israel selalu menggunakan tanggal-tanggal yang disakralkan untuk membangkitkan emosional di antara mereka demi mengobarkan api permusuhan kepada umat Nabi Muhammad SAW, menumpahkan dendam kekalahan mereka dalam perang Khaybar. Rasulullah SAW mengakhiri hegemoni Yahudi di Madinah dengan perang Khaybar. Kekalahan di Khaybar ini menjadi dendam kepada Rasulullah SAW dan umatnya tidak akan pernah dilupakan. Dendam itu mereka tunjukkan secara terang-terangan. Mereka meracuni Rasulullah SAW dalam jamuan setelah perang Khaybar. Allah takdirkan racun itu tidak bereaksi saat itu kepada Rasulullah SAW. Racun itu baru bereaksi setelah 3 tahun, menggerogoti dan melumpuhkan tubuh Rasulullah SAW. Beliau pun sakit yang mengantarkan syahidnya akibat racun Yahudi Khaybar. Rasulullah SAW mengeluhkan sakitnya kepada Sayyidah Aisyah radhiyallahu an yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullah. Dari Aisyah radhiyallahu anhu, ia berkata, Nabi SAW bersabda ketika sedang sakit menjelang wafatnya, "Wahai Aisyah, aku masih merasakan sakitnya akibat makanan yang aku makan di Khaybar. Inilah saatnya putusnya aliran darahku disebabkan karena racun." Hadis riwayat Bukhari. Dendam Yahudi kepada Rasulullah SAW semakin terlihat ketika mereka berhasil menguasai kota Al-Quds dan Masjid Al-Aqsa tahun 1967. Ketika pertama kali masuk Masjid Al-Aqsa, mereka pilih hari yang sama dengan kekalahan Yahudi di Khaybar. Ketika masuk Masjid Al-Aqsa, yel-yel yang diteriakkan oleh pasukan tentara Zionis Israel adalah Muhammad telah mati, Muhammad telah mati, tidak meninggalkan generasi kecuali generasi anak perempuan atau generasi yang lemah dan penakut. Panglima militernya waktu itu juga berkelakar, "Hari ini adalah pembalasan kekalahan kami di Khaybar." Dan sekali lagi, Zionis Israel memilih hari untuk memasuki Masjid Al-Aqsa, sengaja disamakan dengan hari kekalahan mereka di Khaybar. Wahai umat Nabi Muhammad SAW, sesungguhnya tujuan utama pemindahan kedutaan Amerika Serikat adalah untuk merebut Masjid Al-Aqsa dari kaum muslimin, untuk diganti dengan bangunan baru yang sudah disiapkan bernama Sinagog Sulaiman atau Haikal Sulaiman atau Solomon Temple. Ketika kota Al-Quds diberikan kepada Israel untuk dijadikan sebagai ibu kota Israel,
maka sesungguhnya Amerika Serikat telah melanggar undang-undang internasional, melanggar keputusan PBB yang menyatakan bahwa Al-Quds adalah wilayah hijau yang netral di bawah pengawasan PBB. Ketika Al-Quds benar-benar akan diserahkan kepada Israel oleh Amerika Serikat, wal iyadzu billah, maka Israel punya hak mutlak atas semua yang ada di dalam kota Al-Quds. Israel mempunyai wewenang penuh untuk mengatur tata letak kota, mengubah semua peninggalan Islam menjadi nuansa Yahudi, menetapkan pengurus kelurahan, RT hingga RW sehingga RT-nya. Dan yang paling berbahaya adalah menguasai penuh kiblat pertama umat Islam, tempat Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW, yaitu Masjid Al-Aqsa Al-Mubarak. Sesuai perencanaan mereka, akan dihancurkan dan diganti dengan Sinagog Sulaiman atau Temple of Solomon. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kenapa kita harus membela Al-Quds? Al-Quds adalah garis merah bagi umat Islam, ambang batas kesabaran bagi umat Nabi Muhammad SAW. Sesuai namanya, Al-Quds adalah kota suci. Kedudukannya tidak ada bedanya dengan Mekah. Mekah menjadi mulia karena di dalamnya ada Masjidil Haram. Begitu juga dengan Al-Quds, menjadi disucikan dan diberkahi Allah karena di dalamnya terdapat Masjid Al-Aqsa. Sebagaimana yang dikatakan oleh Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu an, wa mal quds indallahi illa kamakkah. Bagi Allah, kota Al-Quds tidak ada bedanya dengan kota Mekah. Sesungguhnya Sinagog Sulaiman adalah kebohongan Zionis Israel, karena sejatinya Nabi Sulaiman tidaklah pernah membangun tempat ibadah bernama Sinagog Sulaiman di Al-Quds atau Yerusalem. Justru sebaliknya, yang dibangun Nabi Sulaiman adalah Baitul Maqdis, adalah Masjid Al-Aqsa, bukan sinagog, bukan haikal, bukan juga kuil Sulaiman. Karena Nabi Sulaiman adalah seorang muslim, maka tempat ibadah yang dibangun adalah masjid. Sebagaimana dijelaskan Rasulullah SAW dari Abu Abdullah bin Amr bin Al-Ash, Rasulullah SAW bersabda, setelah Sulaiman bin Daud membangun Baitul Maqdis, meminta kepada Allah 3 hal dan diberikan 2, dan kami berharap agar beliau mendapatkan yang ketiga. Beliau pun meminta ketetapan dan dalam memutuskan kebijakan, Allah pun mengabulkannya. Ia meminta kerajaan yang tidak diberikan kepada siapapun setelahnya, Allah pun mengabulkannya. Ia juga memohon kepada Allah agar siapapun yang keluar dari rumahnya tidak ada keinginan lain kecuali hanya untuk sholat di masjid ini, maka kesalahannya keluar darinya seperti anak yang baru dilahirkan ibunya. Maka kami berharap agar Allah Subhanahu wa taala mengabulkannya. Hadis riwayat Ahmad, Nasai dan Ibnu Majah. Jamaah Jumat rahimakumullah, Al-Quran secara jelas menegaskan bahwa Nabi Sulaiman adalah seorang muslim ketika mendakwahi Ratu Saba, atau ada yang menyebutnya dengan Ratu Bilqis. Tatkala Ratu Saba ini menerima dakwahnya Nabi Sulaiman, kemudian dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kata-kata pertaubatannya diabadikan di dalam Al-Quran. Qalat rabbi inni zalamtu nafsi wa aslamtu ma'a Sulaiman lillahi rabbil alamin. Saba berkata, ya Allah, saya zalim terhadap diri saya sendiri dan saya menyatakan masuk Islam bersama-sama dengan Sulaiman. Demi Allah, Tuhan semesta alam. Quran surat An-Naml ayat 44. Bahkan seluruh nabi yang diutus kepada Bani Israel adalah muslim. Ajaran dan keturunannya merujuk kepada Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Nabi Ibrahim alaihissalam, orang Yahudi mengklaim bahwa Nabi Ibrahim adalah Yahudi. Kemudian dibantah secara tegas oleh Al-Quran. Maka Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniyan walakin kana hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin.
Bukanlah Ibrahim seorang Yahudi, bukan pula Nasrani, akan tetapi ia adalah seorang yang agamanya lurus, Muslim, dan bukan termasuk yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Quran surat Ali Imran ayat 67. Wahai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi saksi atas keagungan Masjid Al-Aqsa yang diberkati ini. Beliau sangat sering menyebutkan dalam hadisnya, sehingga sahabat penasaran atas keagungan negeri para nabi ini. Bahkan para sahabat mengira bahwa solat di Masjid Al-Aqsa lebih besar pahalanya dibandingkan solat di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Abu Dzar radhiyallahu an berkata, kami saling bertukar pikiran bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manakah yang lebih utama, Masjid Rasulullah atau Baitul Maqdis? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sekali salat di masjidku lebih utama 4 kali daripada Baitul Maqdis, dan ia adalah sebaik-baik tempat salat. Dan hampir-hampir tiba masanya seseorang memiliki tanah seukuran kekang kudanya. Dari tempat itu ia melihat Baitul Maqdis lebih baik dari dunia keseluruhan, atau lebih baik dari dunia dan isinya. Hadis riwayat Al-Hakim, hadis hasan. Di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa salat di Masjid Nabawi pahalanya 4 kali lipat salat di Masjid Al-Aqsa. Tetapi lanjutan hadisnya menunjukkan bahwa Masjid Al-Aqsa adalah sebaik-baik tempat solat. Orang yang hanya melihat langsung Baitul Maqdis dari tanah yang dimilikinya lebih baik daripada dunia dan isinya. Hanya melihat bagaimana dengan solat di dalamnya. Bagaimana dengan mereka yang ribat atau menjaga Masjid Al-Aqsa. Sungguh para murabitun dan murabitat adalah mereka yang dipilih Allah mewakili seluruh umat Islam menjaga kesucian kiblat pertama umat Islam. Maka menguatkan mereka adalah kewajiban. Mendukung perjuangan mereka adalah fardu ain bagi seluruh umat Islam di seluruh dunia. Sebaliknya meninggalkan mereka sendirian adalah melalaikan kewajiban Allah, meninggalkan arahan dan petua Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah akan mempertanyakan kita semua, apa peran kita terhadap tempat suci yang digunakan salat oleh seluruh nabi dan rasul ini. Demikian agung kedudukan Baitul Maqdis bagi kita, umat Nabi Muhammad. Negeri ini juga sangat dicintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sewajarnya kita yang mengaku umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mencintai semua yang dicintainya. Semoga kita termasuk di antara orang-orang yang dipilih Allah sebagai para pembebas Rasul Baitul Maqdis, menunaikan kewajiban kita kepada Allah, membuktikan cinta kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa karimina wa syafi'ina wa maulana Muhammad. Allahumma salli وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد أنقى العالمين سريرة وأزكاهم سيرة وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم انصر إخواننا المسلمين المجاهدين في فلسطين اللهم ثبت إيمانهم وأنزل السكينة على قلوبهم ووحد صفوفهم اللهم أهلك الكفرة والمشركين اللهم دمر اليهود وإسرائيل وسدد سملهم فرق جمعهم اللهم انصر على مجاهدين أعدائنا وأعداء الدين اللهم ادفعنا البلاء والغلا والوباء والفحشاء والمنكر والبغي والسيوف المختلفة وشدائد المهنة ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدنا المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعم يزدكم ولا ذكر الله أكبر ثم أقيموا الصلاة